being the one I see. One I see. Dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say love sounds crazy. They can say we've lost our mind. We've lost our mind. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, covers fill my head. Dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. One I see. Dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You might be right, you might be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see. To the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, The brightest colors fill my head. a million dreams are keeping me awake. A million dreams of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Ya, Masya Allah. Silahkan boleh pakai tepuk tangan atau pakai Allahu Akbar atau apa begitu kan ya. Oke, ulangi sekali lagi. Silahkan berembuk dulu 1 detik. Begitu ya. Oke, untuk Purbalingga. Ya, 1.500. Untuk Banyumas, diulangi lagi. Oh ya, 1.750. Untuk Kabupaten Cilacap. Ya. Ya, kemudian untuk selanjutnya kita masih menikmati praacara untuk pagi hari ini. Kita tampilnya ya. Ikhwan, kalau tadi akhwat, sekarang ikhwan dari peserta didik SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap ya. Kepada Ananda Wafi kami persilahkan. Burung-burung pun berkicauan menceritakan kisah tentang kita karena menceritakan indahnya kebersamaan kita. Bintang-bintang pun berkelipan memperhatikan langkah-langkah kita bersama menuju Madrotillah. Burung berkicauan menceritakan kisah tentang kita karena menceritakan indahnya kebersamaan kita. Bintang-bintang pun berkelipan memperhatikan langkah-langkah kita bersama menuju Madrotillah. Bersama menuju Madrotillah.
Yang terhormat Ketua CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ustadz Hananto. Yang kami hormati pengurus CSIT Indonesia Korda Banyumas, Ketua beserta pengurus CSIT Indonesia Kabupaten Cilacap, serta Ustadz Ustazah peserta Musyawarah Kerja Daerah CSIT Indonesia Korda Banyumas tahun 2022. Segala kesyukuran senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan nikmat kepada kita semuanya dan masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti dan menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja Daerah Mukerda CSIT Indonesia Korda Banyumas tahun 2022. Salam sholawat senantiasa tercurahkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan kutuah terbaiknya untuk kita semuanya. Para hadirin, untuk memulai acara pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan, akan diawali dengan pembacaan tasmi Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Wafi Abdul Wafi, peserta didik SMPT Buah Hati Boarding School Cilacap. Kepada Ananda Wafi kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghus wa yauqa wa nasra faqad adallu katsiran wa la tazididz zalimina illa dhalala mimma khati'atihim ughriqu فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Wafi yang telah membacakan tasmi Quran surat Nuh. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIT. Hadirin dipersilahkan berdiri. Bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua JSIT Indonesia Korda Banyumas. Kepada Ustadz Slamet Riyadi SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Ustadz Hananto, yang kami hormati pula segenap pengurus JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, ada Ketua Bidang Pramuka Kak Priyono, terus ada anggota bidang Soskem Ustadz Fatur, anggota bidang BPO Ustadz Ahyar, terus siapa lagi? Ustadz Agus bidang apa ya? Profesi ya. Iya. Dan saya sendiri bidang risalah. Dan bendahara saya itu Ustadz Sulis ya, di bidang risalah juga. Itu ya wilayah yang rawuh pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas rawuhnya. Yang kami hormati juga segenap pengurus JSIT Korda Banyumas. Mungkin hari ini disebut terakhir JSIT Korda Banyumas. Kayaknya besok sudah korwil kayaknya Ustadz ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada ketua sanah kita, junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan para pendengar risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Dan harapan kita semua semoga besok di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ustadz-ustadzah semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada para pengurus wilayah dan rekan-rekan semuanya dari pengurus kabupaten, 4 kabupaten yang di Karsidenan Banyumas ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, ini suatu nikmat yang luar biasa, yang mungkin ini kepengurusan yang apa ya, kalau saya sih pengurus Korda itu ya mungkin tidak terasa jadi pengurus Korda karena 2 tahun sudah pandemi nggak ada kegiatan apa-apa. Terus awal juga kegiatannya baru sedikit gitu ya, belum merasakan jadi pengurus Korda. Tapi secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman khususnya pengurus Korda yang sudah kompak ya menyelenggarakan kegiatan baik di tingkat Korda maupun di tingkat kabupaten. Dan terima kasih juga kepada para pengurus JSIT kabupaten yang alhamdulillah dari 4 kabupaten semuanya sudah musda gitu ya. Hanya tinggal 1 yang belum dilantik, yang insya Allah nanti hari ini secara legal formal mau dilantik ya. Karena Banyumas itu biasanya aneh dewek gitu ya. Tapi alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan nanti Ustadz Hananto dan dari pengurus wilayah akan melantik secara resmi ya pengurus JSIT dari Kabupaten Banyumas. Ustadz-ustadzah yang kami hormati, barangkali pada kesempatan kali ini juga saya bukan pamitan ya. Kalau di kita Pak Agus hari ini terakhir disebut JSIT Korda Banyumas karena ke depan tidak ada Korda gitu ya. Kalau di bidang BPO di Ustadz Ahyar ini ya, nanti adanya komunikasi antar wilayah gitu Ustadz Hananto ya, Ustadz Ahyar ya. Jadi ada kayak Korwil lah, kalau dulu UPT juga enggak ada, sekarang UPT enggak ada gantinya Korwil gitu ya. Korda enggak ada ya sekarang jadinya Korwil, mungkin seperti itu. Yang penting dalam satu karsidenan itu ada komunikasi. Sebenarnya itu untuk mempermudah. Dan pada kesempatan ini pula saya secara pribadi berterima kasih sekali kepada pengurus Korda dan seluruh ya pengurus JSIT Kabupaten di Karsidenan Banyumas selama kurang lebih berapa tahun saya enggak tahu ya di pengurus JSIT Korda itu ya.
karena kemarin hanya menggantikan saja, ya, menggantikan Ustadz Dedi yang sekarang berjuang di sebelah gitu ya, di anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara fraksi PKS, dan sekarang saya ketiban sampur juga menggantikan beliau di SMPIT-nya. Pada kesempatan ini pula masuk Dewan Pengurus Daerah. Iya. Mungkin ini sudah sering kita dengar, atau mungkin teman-teman juga kemarin dapat share-sharean ya, ada taujih yang luar biasa dari Ustadz Hilmi ya, Allah yarham. Taujih yang luar biasa. Baik, barangkali itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala sesuatunya. Pada panitia, pada panitia di sini ya, terima kasih atas sambutannya, dan mohon maaf mewakili panitia barangkali nanti pelayanannya kurang berkenan ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Slamet Riyadi SPD. Acara selanjutnya adalah pelantikan pengurus JSIT Indonesia Kabupaten Banyumas masa bakti 2022-2026. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadirin yang berbahagia, mati Allah, izinkan kami membacakan surat keputusan Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah untuk JSIT Indonesia Daerah Kabupaten Banyumas. Ya, naik mobil untuk jalan-jalan. Yang nanti saya panggil maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 030/SK/JSIT strip Jateng Romawi 7/2022 tentang pengesahan pengurus jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia daerah Kabupaten Banyumas masa bakti 2022-2026. Menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, mengangkat nama-nama yang terlampir pada lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus JSIT Indonesia Daerah Kabupaten Banyumas masa bakti 2022-2026. Dua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila ditemukan kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kabupaten Banyumas tanggal 22 Juli 2022. Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah Zainal Abidin SPD ditandatangani. Lampiran SK Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah nomor 030/SK/JSIT strip Jateng Romawi 7/2022 tanggal 22 Juli 2022. Susunan pengurus jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia daerah Kabupaten Banyumas masa bakti 2022-2026. Sekali lagi mohon nanti yang saya sebutkan untuk bisa menempatkan diri di depan. Pembina Fatur Rahman SPD, Ketua Sudwito SEMSI, Sekretaris Yudi Eka Surahman SPD, Bendahara Samidah SPD Susanti, Bidang Penjaminan Mutu Santi Nurhayati SPD, Wahyu SPD, Bidang Pramuka Ahri Priyono SPD, Dwi Nur Hayati SPD. Bidang Bina Prestasi dan Siswa Astuti Setianingsih SPD, Ria Andriani SPD.
Bidang Bina Pribadi Islam dan Quran, Lukmanul Hakim SPDI, Wuri Handayani SPD. Bidang Rintisan Sekolah, Satini SPD, Siti Aminah SPD, Jumarsih SPD. Bidang Organisasi Profesi, Wijayanti SPD, Tintin Kustini SPD. Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Zainal Abidin SPD, tertanda tangani. Demikian pembacaan SK. Untuk selanjutnya saya persilakan pada Ketua JSIT Wilayah Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh sekretaris untuk melakukan pelantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah kami berjanji bahwa kami bersedia diangkat menjadi pengurus JSIT Indonesia Daerah Kabupaten Banyumas masa bakti 2022-2026, bahwa kami akan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan penuh keikhlasan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kami dalam melaksanakan amanah akan memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta arah kebijakan organisasi. Bahwa kami dalam melaksanakan amanah akan mendahulukan kepentingan anggota dan organisasi di atas kepentingan golongan dan pribadi, dan tidak akan menjadikan organisasi sebagai sarana memperkaya diri. Demikian janji ini kami ucapkan. Semoga Allah memberikan kekuatan atas amanah yang kami emban, dan Allah menjadi saksi atas segala yang kami ucapkan. Pembacaan ikrar selesai. Barakallahu fikum pada seluruh panitia, seluruh pengurus JSIT Indonesia Daerah Kabupaten Banyumas. Semoga Allah memberikan keberkahan, kekuatan, kelapangan, ya, diluaskan pikirannya, dihilangkan kebuntuan pikirannya untuk memimpin JSIT Indonesia Daerah Kabupaten Banyumas periode 2022-2026. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dilanjutkan pemberian ucapan selamat kepada Ustadz Slamet, Ustadz Agus, Ustadz Hananto, Ustadz Priyono, kami persilahkan. Monggo Ustadz Ahyar, dilanjutkan nanti untuk foto bersama. Oke, kolaborasi, tangannya menggenggam, ya. Nanti stop up-nya botolnya oleh monggo. Tapi stop up-nya nggak bisa dibawa ke BMT.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Hananto. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala aidan al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Yang kami hormati pengurus JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah yang pada hari ini hadir, ada Ketua Bidang Pramuka Kak Priyono yang nanti dilanjut nanti siang, agenda nanti siang. Kemudian ada Ustadz Slamet Riyadi, Ketua Bidang Rintisan Sekolah bersama Ustadz Zulis, di sekretaris atau bendara, bendara Ada Ustadz Ahyar sebagai anggota di bidang pembinaan organisasi yang sebetulnya Korda beliau, tetapi sekarang dalam ADART kita Korda memang tidak ada, memang tidak ada Korda. Tetapi Ustadz Zainal ketika wilayah itu wilayah Korda tidak apa-apa, sebut saja Korda untuk memudahkan koordinasi seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat kepada JSIT Indonesia Daerah Kabupaten Banyumas yang baru saja dilantik. Jangan ada yang tertinggal, kalau ada yang tertinggal digeret. Jadi harus diikutkan dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, tempat yang baik ini, saya sangat berbahagia bisa hadir di Cilacap mungkin untuk pertama kali Bu. Jadi kalau saya tidak menjadi pengurus wilayah mungkin tidak jadi jalan-jalan kayak ini Tapi penting juga karena seorang pemimpin itu, kata seorang peneliti pendidikan tokoh muda pendidikan itu mengatakan seorang pemimpin itu minimal mempunyai kemampuan 3 hal Kalau pemimpin ini para ketua JSIT Indonesia Daerah ini Ustadz Suswito yang baru dilantik. PLTU itu kan pusat coba gedungnya kan besar sekali Apakah teman-teman mahasiswa, teman-teman adik-adik kita, anak-anak kita, siswa-siswa kita sudah pernah masuk ke PLTU? Sudah belum? Boleh dikunjungi enggak sih? Boleh, kalau boleh harus ke sana. Karena itu bagian dari mengenalkan teknologi. Atau Banjar punya kekhasan apa Waduk Rican, dikenalkan Waduk Rican, setahu kemah di situ kok Jadi kan pusat-pusat ekonomi Amara yu amiru umuron Apa bedanya umur dan usia? Dr. Muin pernah menyampaikan bedanya usia dan umur. Kalau usia adalah jatahnya hidup kita di dunia, siapa yang tahu jatah hidup kita di dunia? Tidak ada yang tahu Tapi umur dari kata amara yu amiru umuron, yang ada hubungannya dengan memakmurkan. Jadi usia singkat pendek tetapi apakah kependekan usia kita bisa memanjangkan memakmurkan, tetap memakmurkan dunia Kalau iya berarti umurnya diperpanjang berarti umurnya diperpanjang. Maka mari kita beramal supaya umur kita diperpanjang, kita mendapatkan manfaat dari kebaikan yang telah kita lakukan sehingga umur kita diperpanjang. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Hananto. Acara selanjutnya adalah presentasi bidang dari perwakilan JSIT Wilayah Jawa Tengah kepada Ustadz Ahyar, Ustadz Slamet, Ustadz Fatur, Ustadz Agus. Oh iya, Kak Priyono, monggo. Kalau kurang nanti ditambah lagi kursinya. Monggo perwakilan dari
CSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, kita langsung masuk pada mukerda ya, inti mukerda. Kalau saya menyampaikan apakah program kita ya dilaksanakan supaya tertata, ya minimal ada empat langkah yang harus dijadikan panduan ya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ADART, yang keempat adalah arah kebijakan ya. Arah kebijakan. Semua sudah membaca atau belum ya para pengurus? Jujur, sudah atau belum? Belum ya. Kalau Al-Quran, As-Sunnah sudah insya Allah ya, belajar terus ya. Kalau ADART sudah membaca sampai selesai belum? Belum ya, belum. Nah, itu padahal langkah gerak organisasi kita dari ADART ya. Kemudian yang terakhir untuk program adalah arah kebijakan ya, atau AK ya, namanya arah kebijakan. Ustaz Tahir punya AK enggak? Ada ya, arah kebijakan. Kalau ada berarti nanti ini bisa saya tampilkan dulu, enggak apa-apa, arah kebijakan ya. Barangkali ada itu, saya bacakan dulu biar kita paham langkah kita. Untuk JST wilayah Jawa Tengah setelah Mukernas sudah melakukan Mukerwil ya, dan setelah Mukerwil ada namanya rapat kerja, rakerda. Bahkan kemarin baru saja kami pulang dari Solo ada rakor, rapat koordinasi. Nah, koordinasi ini harus terus-menerus dilakukan ya, rapat koordinasi supaya terus-menerus program kita tertata ya, tertata. Kemarin di Solo, Ustaz Slamet juga ikut, kita membagi semua program ya menjadi 11 bidang ya, 11 bidang yang ada. Baik amanah di Munas dan Muswil, ya, berarti nanti ini musda ya, kemarin kan musda ya, nanti ini dijadikan itu adalah memahami AD, ART dan arah kebijakan ya. Ini wajib dibaca nih Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini saya akan menyampaikan kalau visi kita menjadi penggerak dan pemberdayaan sekolah Islam untuk kejayaan Indonesia. Ini visi yang berada dalam AD, yang anggaran dasar kita ya, menjadi penggerak dan pemberdaya sekolah Islam untuk kejayaan Indonesia. T-nya mana? Sekolah Islam terpadu, tidak ada ya. Ini berarti meluaskan ya, tidak hanya untuk sekolah Islam terpadu tetapi untuk sekolah Islam yang lain. Ini sudah dilaksanakan misalnya oleh Pusdiklat Mutu ya. Kalau kemarin ada yang ikut ADLX Introflex sebagai contoh ya, di penjamin mutu nanti itu yang diundang tidak cuma sekolah Islam terpadu, bahkan mengundang sekolah Islam berbasis NU kemarin yang ikut. Ustaz Tahir ikut ya bareng kita ya. Jadi mengundang itu dari Wonosobo ya tadi, dari NU itu, dari jelas dari sekolah NU, tidak ada masalah ya. Karena mungkin ini sama sesuai dengan visi kita. JST Indonesia Wilayah Jawa Tengah komitmen menjadi garda terdepan dalam pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, siap bermitra bersama seluruh elemen bangsa dan organisasi pendidikan termasuk dinas terkait dalam penguatan nilai-nilai budaya dan kesatuan bangsa. Baik, ya ini format ya, format program kerja ketika Muskuril kemarin. Mungkin itu ya dari saya, bergerak dengan AK, semoga kita terprogram langkahnya, jadi tahu ya, oh ini dasarnya ini, kita program ini dasarnya ini, AK ini, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan rekan-rekan ketua bidang yang lain di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta Mukerda yang saya hormati, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hananto berkaitan dengan beberapa arah program, arah kebijakan dan gambaran program. Tadi disampaikan yang pertama barangkali perlu disampaikan bahwa secara struktural Korda itu sudah enggak ada secara struktural. Tetapi secara fungsional nanti fungsi-fungsi BPO itu adalah fungsi Korda sebenarnya. Ya tugasnya mungkin hanya sekedar tadi mengomunikasikan beberapa hal yang barangkali bisa dilakukan secara bersama-sama. Salah satu program kerjanya yang sudah dirancang di wilayah adalah Forsika di wilayah SKRC Denan.
Ya, ngomong Korda kan jaran anak gitu ya. Walaupun atau Korda lainnya nanti ini menjadi tugasnya kami di BPO mengadakan forsika di tingkat Eskarisidenan. Barangkali saya mengecek saja, bukan ngecek, saya bertanya. Banyumas, selama ini sudah ada pembinaan belum Ustadz Vito ke sekolah-sekolah, datang ke sekolah memang dalam rangka pembinaan, bukan silaturahim ngopi, bukan? Sudah ya? Oh, karena formal belum ya? Belum. Kalau Cilacap sudah belum Ustadz Agus? Ke sekolah pembinaan dari JSIT formal? Oh belum ya? Oh informal, kalau non formal saya yakin sering gitu ya. Yang ngopi, yang macam-macam lah itu ya. Termasuk harapan ini nanti bisa dilaksanakan. Satu, memotivasi yang sudah baik. Yang kedua, bagaimana memberikan semangat yang lebih kepada yang masih merangkak, sekolah-sekolah baru khususnya. Karena ternyata pengalaman kami di Banjar, sekolah baru butuh pendampingan yang luar biasa. Di awal tahun ini kemarin beberapa sekolah sudah mengajukan, Ustadz kami minta pembinaan dari JSIT untuk awal tahun ajaran. Baik di pembinaan gurunya maupun pembinaan kekurikulumnya. Ya. Maka salah satu tugas JSIT Kabupaten terutama bidang penjamin mutu dan ini di bawah ketua memastikan sekolah-sekolah itu ciri khas JSIT-nya enggak hilang. Itu penting. Maka fungsinya pembinaan dari JSIT Kabupaten. Nanti kami wilayah tugasnya mensupervisi JSIT Kabupaten yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembinaan. Kemudian yang kedua, kalau di arah kebijakan adalah mengefektifkan struktur organisasi di tiap tingkatan dan mendorong sekretariat di tingkat daerah. Jadi hanya mendorong saja. Ya. Purbalingga sudah ada, Purbalingga sekretariat JSIT-nya di mana? Ustaz Khalid di mana ini? Enggak ada. Di belakang. Kalau Banyumas? SDIT Harapan Bunda 1. Kalau Cilacap di mana Ustaz Agus? SMPIT atau SD? SDIT Buah Hati. Dipersiapkan juga ini untuk Banyumas karena saya kemarin ditelepon sekretaris langsung begitu ya, di tengah-tengah rapatnya beliau ditelepon Banjar siap jadi tuan rumah Hari Guru Nasional apa enggak begitu ya. Karena kemarin sudah di Banjar ketua JSIT-nya ini kayaknya cocok nih untuk peringatan Hari Guru gitu ya. Kemudian saya sampaikan ke Pak Ananto, insya Allah siap. Ya. Jadi artinya JSIT Kabupaten masing-masing menyiapkan untuk kompetisinya. Ya, hanya kan nanti tetap ada kompetisinya kan, lomba-lombanya disiapkan. Ya, selama ini kan kita sudah terbukti sering sampai provinsi ya. Ya, minimal kumpul yang provinsi lah minimal. Neng Semarang ya Manyung biasanya kan. Begitu ya. Ini mulai disiapkan Hari Guru Nasional. Bulan apa rencananya Ustaz? November ya, disiapkan November. Mari kita berfastabikul khairat, memotivasi guru-guru kita untuk bisa mengikuti kompetisi dalam rangka Hari Guru Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Saya serahkan ke sana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah syukur la ilaha illallah astana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Ustadz Hananto, serta Ustadz dan Ustadzah semua yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada suri dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, senabinya semua yang selalu istiqomah di dalam agama Allah. Lalu saja terkait dengan program Soscam ya. Sesuai dengan arah kebijakan tadi, Soscam dapat amanah di arah kebijakan nomor 22 dan 25.
Kemarin kita sudah memberikan terkait dengan program-program ini semua di Korda Banyumas, kita sudah menurunkan untuk beasiswa peduli kesehatan guru sudah karena ini tidak diambil dari dana atau iuran JSIT begitu. Terus dari mana? Itu dari IMAT. Target kita untuk IMAT adalah 70% dari jumlah seluruh SIT di Jawa Tengah. Data yang masuk di kami ada 508 JSIT begitu. SIT begitu, ngapunten. Nek Banyumas tidak lancar yo nyong singisin ya. Karena saya bidangnya begitu. Karena hanya ada 4 begitu. Saya membawahi Karesidenan Kedu dan Banyumas untuk Soskem. Bagian keliling. Keliling di Karesidenan Kedu dan Banyumas. Jadi memang program kita di sini. Salah satunya juga adalah untuk menyokong kegiatan JSIT. 6 kali. Totalnya berapa? Ada begitu. Mohon kerjasamanya untuk kepala sekolah mengingatkan infak Jumat keempat. Langsung boleh ke bidang kami begitu. Insya Allah setiap bulan ada WA masuk dari Soskem gitu. Karena yang paling rajin ini Soskem. Karena memang program kita seperti itu. Mungkin seperti itu untuk usaha-usaha nanti bisa ketemu dengan saya. Kalau saya lihat banyak di bendahara kayaknya Soskem. Berarti nanti saya nagih di bendahara. Seperti itu, monggo dilanjut untuk yang lain. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, saya di bidang rintisan sekolah. Rintisan, bukan rintihan ya. Rintisan sekolah ini ya. Kalau disingkat Bu Sulis itu risalah gitu ya. Risalah. Teman-teman semuanya, secara umum di bidang rintisan sekolah, namanya saja rintisan, berarti yang pertama nanti ada pendataan sekolah. Sekolah yang akan berdiri, sudah berdiri, baik berdiri lama maupun berdiri nembe-nembe gitu ya. Itu nanti semua harus terdata. Makanya pada kesempatan kali ini, barangkali itu intinya nanti berkolaborasi dan menginspirasi sesuai tema kita kali ini ya. Karena saya melihat pengurusan JSIT wilayah sekarang itu apa ya? Saya tuh rasanya relnya relnya itu ya. Arahnya itu sangat jelas sebenarnya. Ya, beda dengan mungkin pengurus yang dulu karena mungkin dulu saya nggak paham karena saya bukan pengurus jadi nggak paham. Seperti itu ya. Tapi iya seperti itu ya, insya Allah dan mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk ya berjuang bersama-sama lah ya sesuai dengan tupoksinya, tapi agar dakwah ini semakin bertumbuh dan berkembang. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hananto, Ustadz Ahyar, Ustadz Fatur, Ustadz Slamet dan Ustadz Agus. Beri aplaus yang meriah untuk beliau-beliau. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita skorsing dulu untuk pertemuan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo dilanjutkan untuk kegiatan Isauma. Dan kembali lagi di sini pukul 13.00.